Galilea, ketika dia berkunjung ke Yudea, Yesus bersama dengan orang-orang bersunat yang tidak makan babi, yang melakukan sabat dan menyembah kepada Elohim Rabbus Samawati wal Ard. Bukan seperti Aliteng. Aliteng itu kelompok Roma Yunani. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Aliteng. Itu dalil. Paulus berkata dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Pertanyaannya, siapa yang mengutus Paulus? Oke lah bro. Oke bro. Baik. Di jam berapa ini bro? Di tempat saya baru 23 lewat 40 menit. Saya di Sulawesi. Beda 3 jam. Oh, setengah jam. Di mana itu dalilnya? Cuma di mana itu dalilnya aku diutus terhadap kepada orang-orang yang tidak bersunat? Coba tunjukkan kalau ada lompat. Galatia 1 nomor 11, Galatia 2 nomor 8. Jangan ragu kalau dalil sama saya, saudara. Silakan. Enggak, aku mau pamit dulu kan? Iya, sebentar bro. Masukku satu bahasa, satu kalimat untuk Bang Juma. Tolonglah dulu jangan banyak menghina pendeta-pendeta atau memutarkan balik firman Tuhan kami. Itu aja pesanku ya, bro. Oke. Tuhan Yesus memberkatimu, bro. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhannya Yesus memberkatimu. Terima kasih Pak Joel. Tuhannya Yesus memberkatimu. Ya. Oke, sedikit mengulas ya teman-teman tadi mengenai persepuluhan itu bisa dilihat di bilangan 18:21. Iya. Ya, terima kasih Bang Juma ilmunya. Sama-sama. Ya, tamu berikutnya ada Halmahera ya. Oke, silakan Bang Halmahera dengan sopan dan santun ya Bang. Oke, baca Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15, 16. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Saya bilang tunjukkan kalau ada lompat saya dari Monas. Galatia 1 nomor 15. Jangan terlalu lebay lompat dari Monas, lompat dari toilet aja. Masalahnya nanti saya cuma satu. Bagaimana kamu mau lompat dari Monas kalau begitu? Bentar ya. Berapa tadi Galatia berapa? Galatia 2 nomor 18. Oke, bentar ya. Iya. Galatia 2 nomor 8, sorry. Akulah Yesus yang kau aniaya. Acep kayaknya Bang Juma. Soalnya saya cek datanya benar. Galatia 2 nomor 18 tadi ya. Galatia 2 nomor 8. Nomor 8. Oh, nomor 8. Iya. Kalau di Galatia 1 nomor 15 itu untuk non-Yahudi dia. Galatia 2 ayat 8 gitu. Iya. Oke. Ketemu Cak Kangkung. Iya. Terjun dari Monas. Jangan ke Monas, jangan. Mumpung Monasnya emasnya belum diganti nih, ya. Nanti emasnya diganti sama gua nih kalau loncat. Mana. Bisa aja dia bilang mau lompat dari Monas, padahal Monasnya lagi tutup. Ntar alasannya lagi tutup, kayak jadi loncat. Naik aja di atas beca, lari 100 becanya, habis itu kau loncat dari beca. Di mana? Jangan dari Paulus. Galatia 2. Di mana di sini Paulus? Enggak ada Paulus di sini. Lah itu suratnya siapa itu? Suratnya siapa itu, Bang? Coba Anda baca data sebelumnya tuh. Alamak, susah juga ini. Kalau pintar silat lidah ini kayak ini. Bentar. Galatia Iya. Nomor 8. Galatia itu tulisannya Paulus.
Itu bukan firman Tuhan, tapi suratnya Paulus, pendiri agama Kristen. Pengajar itu Paulus itu pengajar itu. Iya, nabi, dia nabi palsu. Bukan nabi, rasul, murid Yesus. Iya, kalau rasul berarti nabi. Kalau rasul berarti nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana dia dapat 13 bukunya? Dari mana? Dengar buku. Kalau dalam Alkitab itu kalau rasul, kalau nabi. Jadi kalau beda. Semua nama-nama nabi tertulis. Kalau Anda mengambil istilah rasul itu kan dari Al-Quran. Rasul itu level kedua setelah nabi. Nabi dulu baru jadi rasul. Kalau dalam kekristenan, bro, Kenapa kamu pakai istilah rasul kalau kamu tidak mau kalau tidak kembali kepada makna yang sesungguhnya? Harus sesuai dengan dasarnya dong. Dengar rasul itu murid Yesus, bukan nabi. Tidak ada rasul murid Yesus, nggak ada. Itu karangan kalian. Loh, kok jadi rasul? Rasul itu bahasa apa rumahnya? Rasul itu bahasa apa? Iya, makanya murid Yesus itu. Ya murid. Bukan rasul kalau murid. Iya, di dalam kekristenan murid Yesus itu rasul. Iya, kalian salah karena telah ditipu oleh lai. Rasul kok dipakai. Dalam original teksnya apa? Apa salahnya? Salah karena kamu menggunakan pada tempat yang tidak benar. Tempatnya Bodoh orang ini. Terserah pula kau bilang. Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Harus kau kembalikan kepada makna dari mana asal kata tersebut. Enggak, kembali ke yang tadi Bang. Kembali ke yang Disuruh tadi. loncat ke Monas. Galatia 2 Kabur nomor dia, 8. takut loncat. Kembali ke situ Takut Bang. loncat Bang, dia. tolong dibaca ayatnya. Nanti saya antarkan Bang ke Monas Bang. Saya siap antar ke Monas. Baca Iya, ayatnya Bang. siap. Kita kawal. Galatia. Bang, baca dulu sama Bang Halmaira. Baca dulu. Saya yang akan nganter Abang. Saya akan nganter Abang ke Monas ntar. Ayo Bang, baca. Paulus bukan nabi katanya. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Ada beberapa nabi di Antioquia, di antaranya adalah Saulus. Alamat Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Jangan ke situ dulu Bang. Bang cuma jangan ke situ dulu. Satu-satu dulu. Saya mau siap antar ente ke Monas. Galatia. Persiapan kita mau ke Monas dulu, Kita Iya, ke Monas dulu. sama Bang Andi. Bang, kita antar Bang ya. Kita antar ya. Siap. Berdua ya. Kisah Para Rasul berapa? Ayo. Halmaira, Galatia 2 nomor 8. Galatia 2 nomor 8 dibaca dulu. Nabi, bentar masalah nabi ini penting. Ini. Tapi gagahnya mau lompat dari Monas. Kisah Para Rasul berapa? 13 nomor 1. Habis itu 13 nomor loncat di 1. Monas. Oke. Fotonya yang disuruh lompat, fotonya itu. Fotonya kan onyet itu. Kisah Para Rasul. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa Antioquia. Bukan di Yogyakarta, di Turki. Antioquia. Antibiotik. Antioquia. Lalu ada beberapa nabi dan pengajar. Ada beberapa nabi dan pengajar. Dan Nabi itu pengajar atau bukan? Bukan. Pengajar itu murid Yesus. Jadi Saulus itu murid Yesus, sudah jadi murid dia di situ. Makanya ini dibilang Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Enggak, yang saya tanya, ketika di Antioquia, Saulus itu sudah murid. Kenapa? Sudah. Oh, jadi sebelum dia menjadi Paulus, dia sudah jadi murid memang. Di saat Saulus itu dia sudah Dong, murid. di situ kan dia kan di situ pengajar ya. Oh. Tapi kenapa disebut Saulus di situ? Ya kan sama aja. Oh, sama, berarti sama aja dengan Nabi kan? Pengajar Nabi sama aja kan? Bukan, beda. Kok beda? Ya, Kok beda? Kalau pengajar itu murid-murid Yesus yang memberitakan Injil. Alamak. Kalau Di nabi situ. itu, nabi itu yang memberitakan Taurat. Oh, di situ. Jadi Barnabas di situ nabi atau bukan? Barnabas, bukan. Oh, bukan nabi dia. Bukan. Jadi yang nabi siapa? Simeon. Simeon. Di mana dalilnya Simeon nabi?
Nggak, ini penasaran di Monas ini bang, penasaran Monas ini bener. Masalahnya Bang Andi. Iya. Itu penontonnya pada penasaran nih. Monas coba dibuka dulu bang. dengar dulu, Iya, dengar masalahnya Monas, kan Monas, baru- Monas. Dulu bang, Galatia bang. Bentar. Masalahnya kan di sini tertulis. Iya, buka, ada beberapa buka. nabi. Open Ya cam lagi, open cam lagi bang. Bentar sudahlah. dulu. Saulus bukan nabi, anggap saja, Bentar ikuti dulu, aja. bentar Nah dulu. sekarang Monas bagaimana nih Ya, Monas? bentar dulu. Udah Saya dong. luruskan. Udah. Masalahnya kan di sini tertulis. Masih takut mati dia bang. Bentar. Masih takut dia mati. Bentar. Di sini Terlalu kan besar tertulis- mulut. Untuk sini di kan Monas. tertulis, ada beberapa nabi dan pengajar. Itu kan sudah berbeda yang punya. Iya Ada nabi beberapa dan pengajar. Paulus itu pengajar. Loh, Dia kenapa? juga sekarang dia menerima Injil kan. Dia kan Kalau menerima semua- wahyu. Dengar dulu dong, dengar Berarti dulu dia dong. nabi dong. Dengar dulu dong. Aduh, yang menerima wahyu itu nabi termasuk Yesus. Oh, berarti Musa, Yesus nabi. Daud, jelas. Oke, jadi Paulus ini menerima wahyu atau tidak? Tidak. Jadi 13 bukunya ini karangan semua. Dia memberitakan Injil. Iya, yang saya tanya 13 bukunya ini karangan semua atau wahyu? Bukan, itu cerita dari Yesus. Iya. Yang ditulis dari Tuhan. Hai, udahlah, kembali ke Galatia 2 nomor 8 tadi, silakan. Kabur bang. Kabur dia. Udah mana lompat dia? kayaknya dia. Udah lompat Itu lompat dia. dia. Nggak ada yang kick ya, nggak ada yang kick. Udah lompat dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabur. Bentar itu. Dari kali lompat dari Monas. Padahal kami ingin membantu ayat yang tertulis di dalam Bible mereka. Itu dikatakan di dalam Filipi 1 ya, Filipi 1 kalau tidak salah. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayo saya antar. Nah, datang lagi. Ayo saya antar. Bukankah mati itu adalah keberuntungan? Tetapi berapa banyak pastor pendeta mereka terkena kanker, tapi mereka sibuk untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Bukankah keuntungan? Ternyata hoak ayat itu. Ayo saya bantu ente. Saya bantu ente lompat di Monas. Mana naik lagi? Naikin lagi dong. Moderator naikin lagi. Mohon maaf sudah ya. mati kok dinaikkan. Gimana ceritanya orang ini? Tapi mohon maaf kalau Monas Loncat dari malam Monas ini, mati lah, disuruh naik lagi. Monas malam ini tertutup. Tapi bisakah kita mungkin minta teman ya buat buka karena ini emergency.